Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Tapi nanti berproses lagi menjadi tidak ada. Nah, ini adalah ahadiyat. Jadi ini nanti sama dengan levelnya lapis ketujuh. Tapi kita menerangkannya memang harus dari sini. Jadi kalau 7 lapis kekuatan diri dari fisik, tapi kalau ini dari ketidakadaan menjadi ada. Okay. Ya kan? Nah, begitu kita sudah masuk, tumbuh, berkembang menjadi makhluk yang namanya di tingkat wahdat. Jadi tadi ahadiyat yang pertama, ini wahdat itu yang kedua, ya. Nah, maka jiwa kita sebenarnya sudah mulai memilih, ya. Jadi jiwa kita itu, jadi mulai memilih, saya sebenarnya hendak menjadi apa, ya. Oh, aku mau menjadi manusia, aku mau menjadi babi, aku mau menjadi kerbau, aku mau menjadi sapi dan sebagainya. Bisa milih sendiri? Loh ya, di caranya masih milih kan? Oh. Kan tapi ini kan masih di alam abstrak, ya kan? Jadi konsepnya itu kan gitu, di alam abstrak. Terus begitu sudah milih ke wahidiyat. Jadi ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ya. Nah, begitu di wahidiyat, ya kan? Kita mulai tumbuh. Bakal-bakal kalau yang milih manusia ya sudah mulai menyiapkan dirinya jadi manusia, ya kan? Jadi perangkat-perangkat kemanusiaan diisi di situ, ya. Nah, kemudian turun lagi kan ke yang disebut alam arwah, ya. Jadi makanya di situ adalah alamnya para ruh, malaikat, ya, di situ semuanya. Nah, tapi kita tadi sudah ini kan, sudah memilih untuk jadi manusia kan. Ya, harus melalui itu, tapi yang jadi malaikat dan sebagainya, aku wes mandek di sini. Saya karena memang apa itu istilahnya inginnya hanya di alam ini. Ya, karena semua orang itu membaca istilahnya, kesadaran itu masih utuh. Wah, gak enak juga ya kalau jadi ini anu. Ya sudah, saya jadi manusia saja. Ya. Nah, makanya sebenarnya pada awalnya manusia itu cerdas, pada awalnya, gitu loh ya. Jadi contoh bayi itu ya cerdas, wong dia nggak ada yang ngajari ya bisa mimi pentil dan sebagainya, ya kan. Ya, baru nanti malah nggak ngerti. Kalau lapar mencari kemana malah nggak ngerti. Tapi bayi tidak diajari pun masih langsung golek pentil, ya. Nah, jadi disinilah yang disebut turun ke alam arwah. Ya, jadi yang bangsa malaikat sudah mandek di situ, yang bangsa manusia menyempurnakan diri lagi. Ya. Oke. Terus turun ke alam misal, ya. Kalau bahasa Inggrisnya alam imaginary. Jadi imaginary realm. Jadi alam misal, ya. Disitulah tingkatan bangsa jin. Jadi tadi bangsa jin yang di alam wahidiyat tadi sudah ngerancang, aku mandeknya ya harus di alam misal. Nah, jadi di situ, jadi mandek, ya kan? Jadi jin, perkasaan dan apapun itu ada di alam misal. Sedangkan malaikat ada di atasnya, yaitu alam arwah, ya. Nah, begitu manusia itu apa ini sudah sampai di alam jin, dia tetap ingin ingin turun karena memang ngerancang ingin itu. Nah, jin nggak berani. Ya sudah, sampai di sini saja, gitu kan. Nah, tetapi setelah nanti manusia itu turun ke alam ajasam, jin itu ya iri. Kok akhirnya yang jadi lebih bawah itu lebih enak ya daripada yang sampai di sini. Misalkan malaikat kan nggak bisa menikmati surga neraka. Ya kan, makanya nggak kepingin. Tapi manusia mulai turun, loh, ono enak, ono tidak enak. Nah, jadi itu. Ya, nah, disinilah manusia masih turun ke alam ajasam. Alam ajasam itu alamnya semua yang kasat mata. Jadi ya tumbuhan, ya ikan, ya hewan ternak dan sebagainya itu alam ajasam semuanya. Tapi yang mau jadi manusia masih terus ingin melanjutkan.
Jadi itu proses awalnya seperti itu. Makanya dalam alam ajsam itu jisim, jadi tubuh jasmani, ya jasmani ajsam, ya. Jadi di situ terus turun menjadi insan kamil. Nah, jadi belegeran menjadi manusia, tapi ketika menjadi manusia baru memenuhi lapisan pertama, alam fisik. Iya. Nah, terus gimana untuk meningkatkan martabat ini? Manusia disadarkan, loh kamu dulu kan dari alam yang cerdas. Ya. Jadi kamu harus meninggalkan keserakahanmu. Kembali apa? Masuk naik ke alam ajsam, alamnya hewan, tapi kamu manusia masuk ke alamnya hewan. Jadi sudah tidak ada serakah. Jadi begitu manusia hidup ini, ya sudah tidak serakah, ya itu kalau di sini tadi alam fisik, alam emosian langsung bisa dilompati, yaitu namanya menjadi langsung ke alam budi, kekuatan budi. Alam budi itu lapis ke? Bukan, ini kaitannya. Jadi kan ketika manusia itu di alam fisik, ya insan kamil, itu kan macam-macam, Mas. Ya emosi, ya itu. Ya, nah harus naik kan berarti kalau martabat 7 naik ke alam ajsam, alam jasmani, alamnya tumbuhan dan alamnya hewan. Binatang. Nah itu kan nggak ada keserakahan. Nah, padahal tidak ada keserakahan ini kalau secara 7 lapis kekuatan itu ada di lapis budi. Maka di sini harus cepat dipangkas yang lapis kedua, lapis ketiga itu karena langsung budi. Jadi di situ. Nah, di budi ini tetap diam, di sini sambil naikkan. Ya kan? Yaitu dari alam ajsam, yaitu tadi alamnya hewan, itu kan kita sudah tidak serakah, ya kan? Terus naik ke alam misal. Alam misal itu alamnya jin, tapi kita dari manusia loh ya, bukan dari alam sana jadi jin. Kita dari manusia ke alamnya jin. Jadilah istilahnya gurunya jin, ya. Artinya nggak bisa diakali lagi oleh jin, karena sudah punya pengalaman sebagai manusia. Lagi itu sudah pengalaman jadi manusia. Akhirnya dia menjadi orang yang sopan, yang menyadari dirinya, ya. Jadi di situ, ya tumbuhlah kreasi untuk menyenangkan orang. Jadi dari rasio tadi, lapis rasio bisa naik ke jinem, lapisan kelima. Nah di sini masuk rasio keempat. Apanya? Rasio 4 kan. Jinem kan seni yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Ya, jinem. Nah di sini kan di alam misal, alamnya jin, tapi kita bukan bangsa jin. Nah, jadi kita harus lebih pintar dari jin kan gitu kan. Jadi kita tidak lagi berbohong. Kita tidak lagi, kan jin masih suka berbohong. Ya, nah ini sudah tidak, karena sudah pernah jadi manusia. Jadi di situ. Nah, naikkan orang kan. Jadi melatih diri dan ini praktek. Wah, kalau kemarin aku masih 100 kali bohong dalam sehari, mungkin saya perlu ngurangi jadi 50 kali sehari. Nah, prakteknya itu seperti itu saja, nggak jauh-jauh. Nah, besoknya saya jadi menjadi 25 kali. Yang real, yang mudah-mudah, simpel-simpel, nggak perlu dipersulit. Iya, yang gitu simpel-simpel. Saya pengen coba masuk ke ini Pak, yang simpel-simpel tadi. Saya teringat ketika ibu ya, nyonyanya Pak Kojim terjepit pintu mobil, itu kan sama sekali tidak mengaduh gitu ya, artinya gak sambat gitu ya kalau orang Jawa gitu. Nah ini kan aku melihat ada sesuatu yang mungkin ada moral story-nya gitu. Gimana sih potret kehidupannya Pak Kojim bersama dengan sang istri? Dari case ini gitu aku kayaknya ada pelajaran berharga deh. Aku pengen ini di-share ke teman-teman Pak Kojim. Iya, saling menerima, Mas. Jadi seorang suami dalam memperoleh istri harus menerima istri secara totalite. Jadi kita tidak boleh lagi kamu masih kurang begini, kurang itu. Jadi totalite. Ya. Begitu pula seorang istri memandang suaminya harus totalite. Ketika sudah bisa menerima totalitas kehidupan, maka ya kan di pikiran itu tidak ada lagi yang bisa membuat dirinya itu menjadi beban. Nah, kebiasaan itulah yang menyebabkan orang tidak terlalu terasa kalau kena hal-hal yang sifatnya fisik kembali kan. Itu sifatnya fisik kan. Jadi seperti itu. Ya.
Jadi melatihnya itu tadi. Jadi kan orang itu ketika masih menganggap yang lain itu kurang, tapi kok jadi suamiku atau istriku ya, ini sama dengan sudah membohongi diri. Ya, ada sesuatu sebenarnya nggak diterima, tapi diharuskan menerima. Nah, itu sesuatu hari nanti itu terwujud ketika ada sesuatu. Makanya terus orang, ketahuan aslinya, seperti itu. Oke, itu satu. Yang kedua, Pak Kojem. Pak Kojem kan sering keluar kota. Kadang nggak sama ibu gitu ya. Dan kadang yang namanya guru spiritual pasti fansnya banyak cewek-cewek, kadang ya dirangkul dan lain sebagainya itu. Nggak pernah ada masalah ibu gini gitu. Tidak gimana? pernah, karena menganggap ya kan bahwa ya manusia itu karakternya macam-macam. Ya, harus dianggap saja semua itu orang positif, orang baik-baik, apalagi terhadap gurunya dan sebagainya. Nah, jadi begitu sudah bisa nerima, ya tidak sampai kan, wah berat juga kalau bersuamikan anak, seperti itu, ya. Jadi disitulah harus saling percaya. Intinya yang sekarang ini, kalau tadi saling nerima, sekarang saling percaya. Percaya gitu ya. Jadi di situ. Dan nggak usah neko-neko gitu. Iya, kita gitu. Sendiri nggak neko-neko. Kalau sampai terjadi sekali, itu yang bakal. Nah, itu bakal menjadi bibit kan gitu kan. Iya juga ya. Jadi kita juga yang harus saling percaya. Dipercaya orang, ya diwujudkan. Tapi kan itu hanya bisa itu tadi kalau sudah mulai masuk rasional, ke jinem. Jadi kalau kita masih di lapisan emosi ya nggak bisa kan, Mas. Karena manusia yang masih di lapisan emosi itu takut kalau ada sesuatu yang ketahuan orang lain. Oh iya. Ya. Masih butuh pencitraan. Masih butuh pencitraan. Memoles diri, butuh pengakuan. Ya. Gitu. Jadi di situ. Makanya orang di lapisan ini gampang disulut dalam beragama. Karena dia masih merasa terkait dengan agamanya, itulah penyelamatnya. Iya. Jadi di situ, ya. Nah, tapi di sini juga perlu saya beritahukan, tidak berarti kalau orang sudah bisa sampai lapisan tertinggi terus harus melepaskan agamanya. Tidak, agama dipegang sebagai tata krama sosial. Tata krama sosial. Jadi saya tahu bahwa agama apapun itu sebenarnya pada nilai tertingginya itu everything, nggak ada persoalan. Tapi dalam tata krama sosial kan kita nggak bisa, kalau perlu nggak beragama saja nggak bisa, karena nanti terjadi hambatan di dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, hal-hal yang bisa menganggap padahal itu tidak seberapa nilainya tidak perlu dihilangkan. Jadi agama, tanya agama apa? Islam. Kita juga nggak perlu kan berganti nama, agama saya yang ini. Kita tidak perlu. Jadi di sini kita perlu menjembatani ya kehidupan sosial. Aku tadi malam sempat ngobrol sama Coki, ya katanya tidak perlu tumbal dalam sebuah keyakinan atau agama, tidak perlu kemudian harus mencurigai orang lain, menjadikan orang lain. Gitu. Kalau Gus Dur mengatakan Tuhan tak perlu dibela segala macam gitu ya. Kesadaran ini kan terus nantiasa terus. Nah itu tadi ya, manusia setelah di alam misal harus ditingkatkan. Ya kan tadi kan dari akadiyat, wahdat, wahidiyat, arwah, misal, ajsam, insan kamil. Nah sekarang insan kamil dinaikkan kan, ya. Oh ternyata jadi insan kamil itu manusia sempurna, tapi pengertian manusia sempurna itu bukan kok manusia yang wataknya sempurna, tapi manusia yang sudah sempurna terpenuhi hajatnya. Ya kan dibandingkan hewan kan kita sudah dipenuhi hajatnya apa saja bisa, makanya disebut insan kamil ya. Tapi kita perlu tingkatkan. Sekarang saya harus naik lagi ke yang disebut martabat ajsam, martabat jasmani. Martabat jasmani itu nggak ada keserakahan. Kayak hewan kan nggak ada serakah, ya dia hanya sekedar makan untuk hidupnya. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan, minum untuk hidupnya. Terus naik kan ke alam misal, itu nggonya jin. Tapi kita berangkat dari insan kamil, bukan dari atas jadi jin, ya kan? Jadi kita menjadi lebih punya tata krama, lebih memiliki
nuansa-nuansa yang sifatnya itu mengerti value-value, nilai-nilai. Ya, jadi di situ. Oke. Nah, kita tahu Pak, ada ajaran di Jawa itu urip mung mampir ngombe. Ya. Nah, itu kalau di breakdown gimana Pak Kojem? Sebelum kita nanti, aku ada satu segmen yang mungkin itu agak pembahasan sangat serius. Jadi gitu. Urip mung mampir ngombe itu sebenarnya kalau di breakdown ya satu sesi sendiri. Ya. Poinnya itu kan menyadari bahwa hidup kita itu bukan sekali. Tapi setiap kali itu untuk mereguk air kehidupan. Ngombe itu minum. Apa yang diminum? Air kehidupan. Sehingga sehabis minum harusnya menjadi lebih lebih baik lagi. Jadi di situ loh ya. Jadi di situ ya. Tapi itu nanti kita breakdown sendiri karena itu hubungannya dengan karma. Jadi kita tidak bisa urip mampir ngombe berhenti titik, itu nggak bisa. Itu nanti sesi ketika kita ada hubungannya dengan karma ya. Nah, sekarang kita teruskan yang setelah di martabat misal menuju martabat arwah. Arwah ini golongannya malaikat, Mas. Ya kan, artinya apa? Kita manusia harus hanya berbuat yang baik-baik saja. Ya kan, dikatakan malaikat tidak pernah bisa berbuat buruk. Nah, tapi malaikat tidak bisa berbuat buruk karena nggak pernah jadi manusia. Itu kan, makanya ada cerita. Begitu malaikat itu kepingin jadi menungso, begitu diberi jadi menungso malah macam neko-neko yang dia itu ya. Nah, justru kita bermartabat malaikat, artinya memiliki visi bahwa hidup itu memang untuk benar-benar hamemayu hayuning bawana. Hidup itu untuk kebajikan. Nah, masih naik lagi kan tingkatannya ini ya. Dari martabat arwah, yaitu untuk para malaikat yang tadi, masuk ke martabat wahidiyah. Ya, di wahidiyah inilah kita mulai, menungso itu podo, Mas. Jadi menungso itu sama. Jadi kalau toh ada perbedaan itu tadi hanya karena proses lingkungannya yang membentuk berbeda. Jadi kebenaran lingkungan tidak bisa dipakai untuk mengabsolutkan kebenarannya. Ya, jadi itu wahidiyah. Wahidiyah itu artinya ya satu artinya ya. Nah, begitu orang semakin tinggi lagi, martabatku harus naik ke namanya wahdat. Alah, ternyata hewan, tumbuhan, manusia itu sama. Jadi kalau tadi semua manusia sama, ini sudah semua makhluk sama. Ya, satu kesatuan. Iya, itu wahdat. Ya kan. Oke. Berarti kalau kita udah di fase itu mungkin yang disebut sebagai suwung gitu. Ibaratnya kita udah nggak bisa beda-bedakan apa-apa. Nanti. Belum. Jadi ini bisa menyadari aja dulu. Semuanya ini ternyata sama. Hanya dulu saya milih sebagai manusia. Iya. Kan? Itu milih jadi hewan, ini milih jadi malaikat, sama. Ada yang milih jadi batu dan sebagainya. Ya. Nah, terus akhirnya ingin meningkatkan lagi. Ya kan, namanya akadiyah. Alah, onone mung siji. Hanya mung siji. Iya. Jadi semesta ini hanya satu. Cuma rupanya yang beda-beda, gitu kan. Iya. Nah, ini sudah nggak bisa lagi membedakan antara aku dan kau, gitu loh. Ya, karena sudah akadiyah. Ya. Jadi kalau sudah akadiyah itu semua merasa, semua itu adalah semesta. Ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih di bawah. Semua mewujud sesuai dengan peran masing-masing. Nah, disinilah nanti di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada bangsa yang bisa maju, ada yang tidak bisa maju. Yang bisa maju adalah yang sudah sampai level sosialnya itu tadi, akadiyah tadi. Jadi semua itu punya peran. Nah, kalau punya peran nggak boleh orang itu disalahkan karena perannya, gitu loh. Ya, dan peran itu tentunya nggak akan ada orang peran jelek, sampai malaikat saja sudah hanya berbuat baik. Ya, jadi peran itu peran aslinya. Aslinya itu hidup itu adalah menghidupi,
Makanya hidup itu menghidupi dan menghidupkan. Nah itu kalau sudah di Ahadiyah, ya sudah tidak ada perbedaan. Yang ada adalah tahu masing-masing punya peran. Punya peran membiarkan orang beragama apapun nggak takut kalah pengikut. Nah, gitu loh. Kalau masih kalah pengikut karena masih ada di lapisan satu, ya, lapisan fisik, jadi seperti itu, gitu loh, ya. Jadi sudah enjoy. Nah, tapi bangsa kan harus dididik sampai memahami martabat yang paling atas tadi, harus. Ya, dan itu perlu lewat pendidikan, perlu lewat sarasehan, perlu lewat pelatihan-pelatihan hidup bersama yang berbeda-beda. Iya, makin terang, makin jelas sekarang teman-teman. Ini nanti akan kita perdalam di Zoom. Saya akan bikin Zoom spesial bersama Pak Kojim dan itu akan berseri-seri sehingga nanti teman-teman sekali lagi yang kesulitan dapetin bukunya nanti biar bisa mencerna dengan mudah. Setiap buku-bukunya Pak Kojim akan kita kupas secara mendetail gitu ya, sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita gitu ya. Kita tahu bahwa buku-bukunya Pak Kojim semuanya wis diusung ke luar negeri di kampus-kampus yang punya bergen luar biasa. Kita sendiri sebagai putra bangsa malah justru kemudian tidak paham sesungguhnya kita ini siapa, jati diri kita bagaimana, karena ditutupi sama kekuatan global tadi. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Nanti ada segmen terakhir yang seru Pak Kojim ya, seru banget ini ya. Nah, satu kan terakhir gini Pak Kojim, mungkin nggak kekuatan global itu bisa masuk kepada ranah misal kayak oke, tokoh ini kita create sebagai pimpinan sufi dunia misalnya, kita legitimasi itu, kita umumkan, terus kemudian di balik itu ada sebuah misi politik, misi kepentingan tertentu, itu mungkin nggak? Absolutely bisa. Oke. Jadi bukannya mungkin. Kalau mungkin jawabannya tidak mungkin. Ya. Tapi absolutely bisa. Oke. Ya. Sampai sebegitunya. Oh iya. Jadi dunia ini ya perang create tokoh. Ya. Jadi makanya misalnya gini ya. Pada saat munculnya Islam, itu semua dunia mengakui 300 tahun sejak Nabi Muhammad itu Islam membawa kemajuan. Tapi kan ada pihak lain, wah ini harus dibendung ini. Ya. Kalau tidak dibendung, saya bisa kalah kan gitu kan. Lalu dimunculkanlah misalnya yang namanya hadis, yang namanya dan karena itu lewat dalam, misalnya lewat orang yang secara penampilan itu sama, ya. Jadi akhirnya secara tidak sadar kita termakan, ya. Senogur-gurunya ketika harus menjadi penasihat Belanda di Aceh, ya, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Dia juga sudah pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ya. Dia juga menguasai bahasa Arab. Ya. Dia juga menikahi 2 kali perempuan Sunda dan dia juga khitan. Ya. Tapi begitu sudah selesai tugasnya, dia pulang ke Belanda lagi, kembali ke agama semula. Sama kayak kisahnya Syekh Abdul Wahab mungkin ya? Ya. Yang pendirinya Wahabi. Iya. Jadi bisa di-create. Ya. Itu yang disebut menghancurkan Islam dari dalam deh. Iya. Bukan kayak Kumaila gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas khusus ya tentang itu. Baik Pak Kojim, luar biasa sekali Pak Kojim. Aku semangat ya. Teman-teman nanti silakan join Zoom dengan Pak Kojim. Kita kupas pokoknya semua keilmuannya Pak Kojim secara mendetail. Ini khusus yang buku ya. Jadi kita bikin semacam kayak bedah buku begitu. Teman-teman kan banyak yang kontak Ngaji Roso untuk dapat bukunya Pak Kojim tapi nggak dapat. Ya, nanti ya. Bisa. Misalnya buku ini bab 1. Nah, bahas bab 1 saja bisa sampai 2 jam itu. Nah, gitu. Oke. Udah. Jadi nanti bisa. Iya, teman-teman, kita masuk sesi akhir dan sesi akhir ini tentu akan lebih menarik, lebih seru. Pak Kojim, kita tahu bahwa hari-hari ini
Mbak Kumaila Hakimah itu kan dihujat banyak orang gitu ya. Bahkan ada MUI yang datang mengundang kakaknya untuk klarifikasi dan lain sebagainya gitu. Terus tuduhan-tuduhan seperti misionaris ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Terus umbatan-umbatan ini perempuan halal darahnya untuk dibunuh gitu ya. Tidak pakai jilbab padahal lulusan Usuluddin ya. Ini jelas sesat, ini jelas kafir. Gimana sih Pak Kojem, kalau menurut pandangan Pak Kojem gitu ya, sebagai orang tua gitu, tentang sosok Kumaila Hakimah beserta dinamika yang mengiringinya gitu? Iya, jadi begini kan, setiap manusia itu ada fase ya, ada fase terbukanya pikiran ketika ya lingkungannya itu kondusif untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Ya. Jadi seorang Kumaila tentunya hidup di lingkungan ya yang fasenya dia mulai berani untuk mengungkapkan. Mengapa? Karena ayah Mbak Kumaila itu seorang profesor di UIN. Profesor? Ya profesor, Pak Ahmad Mubarok itu. Ya. Jadi sebagai seorang profesor tentu biasa dihadapkan dengan realitas untuk bisa berdiskusi dan sebagainya, ya kan? Jadi seperti misalnya Mbak Najwa Shihab misalnya, mengapa bisa berpikir bebas ya karena ayahnya Pak Quraisy Shihab itu juga seorang profesor. Ya. Nah, jadi di sini membuat gagap masyarakat, gitu kan? Ini yang keren nih Pak Kojem nih. Ini mantap Pak Kojem penjelasannya. Lanjut. Membuat Pak. gagap masyarakat karena masyarakat pada umumnya itu tidak mendapatkan pengajaran agama dalam pengertian esensinya beragama. Jadi yang ada itu adalah kulitnya agama yang diterima masyarakat secara umum, ya. Nah, karena kulitnya agama terus dihadapkan secara publik ya oleh Mbak Kumaila, ya tentu terjadi apa yang dinamakan perselisihan. Ya. Ya, kalau di dunia pendidikan sendiri misalnya di ruang lingkup kecil diskusi ya mungkin tidak menjadi masalah. Karena disitulah terjadi dialog. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menghakimi orang yang sudah mencoba untuk mendeklar siapa dirinya, ya. Jadi itu tidak ada urusannya dengan apa itu misionaris, itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk menghancurkan Islam dari dalam ya, sama sekali, enggak. Tidak ada. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Ya saya kembalikan ke diri saya. Saya ketika menulis Seksiti Jenar tahun 2000, ya itu juga timbul perlawanan masyarakat, ya kan, yang dikatakan halal darahnya dan sebagainya. Oh gitu Pak? Iya. Pernah kayak gitu? Iya, itu tahun 2000. Ya kan? Tapi kan saya tidak, nah ini ada perbedaannya ya. Mungkin Mbak Kumaila ini kan masih relatif muda, sehingga ketika dihadapkan apa itu serangan, ya kan, Mbak Kumaila ini melakukan suatu counter yang tidak sistematik. Ya, dia hanya ceplas-ceplos ya. Seharusnya sistematik aja. Lah, saya sampaikan secara sistematik terus. Loh sebenarnya itu gini loh, ini gini. Jadi ada sistematik. Ya lama-lama itu orang bisa menyadari ya. Saya tidak punya pretensi bahwa dia itu tetap tidak anti, tidak, tapi menyadari. Ya, karena sudah menyadari ya paling diam. Oh, dia nggak cocok kok sama saya, paling hanya sampai di situ. Ya tidak sampai wah dia harus dihabisi, tidak sampai di situ ya. Dan di situ ya yang diperlukan adalah penataan urutan penyampaian. Misalnya ya kan, saya pernah menjadi narasumber bersama Ibu Musda Mulia. Ya, Ibu Musda Mulia orang yang tetap berjilbab, walaupun menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban berjilbab di dalam agama Islam. Oke. Ya, nah ini bedanya dengan Kumaila. Ya, dia tidak berjilbab untuk Islam merekonstruksi bahwa berjilbab itu tidak wajib. Nah, disinilah perlu sistematika. Iya, saya merasa ya kan
mengetahui sejarahnya itu begini, maka saya hanya lepas jilbab. Tapi saya nggak lebih dari itu kok. Nah, harus ada ke sana. Nah, kekurangan, ya kalau boleh itu dianggap sebagai kekurangan. Ketika menghadapi sanggahan, Mbak Humaila itu banyak di fotonya yang tidak mencerminkan ilmu yang dimiliki gitu loh. Salto. Iya, gitu loh. Zaman dulu kan karena tubuhnya kan dia elastis kan. Iya, gitu. Akhirnya dijadikan serangan sama orang-orang. Tapi menariknya Pak Kojem Gitu. ya. Tadi Pak Kojem melihat ini ada keterbukaan pikiran gitu kan. Itu kan yang sedang dialami oleh seorang Humaila gitu. Betul. Dia semacam kayak melawan sebuah kejumutan di dalam beragama gitu kan. Nah, terus lagi-lagi misalnya kan orang masih banyak nih yang mempermasalahkan tentang mosok lulusan Usuluddin kok lepas jilbab dan lain sebagainya gitu. Itu masih banyak masyarakat kita yang nggak ngeh gitu Pak Kojem. Loh iya, karena itu tadi masyarakat secara umum kan menerima doktrin. Sedangkan Mbak Humaila di Usuluddin itu kan suatu bidang kajian. Ya, lah dia tidak menganggap apa yang dipelajari itu sebagai doktrin, tapi sebagai telaah ajaran. Nah, orang kan tidak. Di masyarakat itu adalah, nah ini ajaran. Nah, ini doktrin yang tidak bisa disanggah. Ada anaknya Gus Dur, iya. Ada anaknya Quraisy Shihab, Iya. nggak pakai jilbab, jilbabnya separuh kayak gitu. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa ini soal tafsir, perbedaan tafsir Cuma aja. kan Mbak Najwa Shihab tidak berurusan dengan ketidakberjilbaban. Oh iya sih. Nah gitu loh. Jadi ini kan Mbak Humaila ini melakukan satu defense, pertahanan. Sedangkan kalau Mbak Najwa Shihab kan diam, nggak urusan dengan itu. Oke. Nah, dilepas, tapi nggak urusan dengan itu gitu loh. Nah, jadi ini hanya masalah style bagaimana bisa komunikasi dengan kehidupan sosial. Oke. Ya, jadi di situ. Nah, itu bukan hanya Mbak Humaila. Kalau kita belajar sejarah Islam ya, cucu Nabi itu pernah berontak begitu. Apa jilbab buang? Pernah. Cucu Nabi? Loh iya. Cucu Nabi pernah buang jilbab? Pernah. Gimana ceritanya, Pak Kojem? Nah, makanya karena umum ini nggak tahu cerita, saya tidak perlu bercerita. Cuma tadi saya katakan kalau kita rajin belajar sejarah akan menemukan. Oh iya, gitu loh. Iya. Nah, kalau tidak rajin membaca ya nggak bisa. Bener. Gitu. Kan kita ini belajar misalnya tarikh Nabi, ya kan? Kan kita pelajari sedetail-detailnya, ya kan? Nah, tapi di masyarakat kan tidak. Jadi hanya sampai pada batas ini. Misalnya, ya sahabat itu ternyata saling membunuh, ya kan? Tapi kan di masyarakat kan nggak pernah dengar, sehingga ketika kita sampaikan itu loh, apa betul lah kan seperti itu kan? Jadi seperti itu. Ya. Dan lagi-lagi clear ya Pak Kojem ya, Al-Quran tidak pernah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Enggak, karena di situ sebagai tanda agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi di surat Al-Ahzab 59 itu, 3359 itu ditegaskan. Ya. Jadi agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Nah ini kan ada persoalan politis kalau dikenali dan tidak diganggu itu. Iya. Ya, sama dengan kalau orang misalkan dikenali siapa? Oh dia dikenali sebagai dulu ya anggota Golkar, jangan main-main. Nah kan seperti itu ya kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Oh itu anggota Golkar loh. Kan nggak bisa ya. Jadi ada pada fase tertentu yang kita juga harus bisa paham. Oke. Jadi Nah, di situ. dari Humaila aku geser ke Pak Prabowo yang sekarang itu kayak kita itu muncul ada sebuah harapan baru gitu ya Pak Kojem ya. Sebut aja misalnya anggaran Kementerian PU dipangkas sampai 81,38 triliun. Peringatan hari ini, hari itu, hari ini disuruh melakukan di kantor aja sederhana aja. Itu bisa dipangkas sampai 20 triliun, bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan lain sebagainya. IKN udah stop dulu gitu ya. Fokus untuk kemudian swasembada
pangan gitu. Ini kan harus kita dukung bersama gitu ya. Ada sebuah raut wajah ketulusan dari Prabowo untuk kemudian mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia ini. Kita tahu yang soal pagar laut juga gitu, sikat gitu ya, meskipun ini mungkin akan berlawanan dengan kepentingan presiden sebelumnya gitu. Gimana Pak Kojem melihat ini semua dalam perspektif Ngaji Roso gitu? Iya, jadi dalam perspektif Ngaji Roso, saya kan sudah pernah menyampaikan bahwa ya, kalau kita ingin menjunjung negara Indonesia ya harus bertumpu, harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dan narasi yang ada di isi undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari pembukaannya, ya. Nah, Pak Prabowo ini kan ingin mewujudkan, dalam memimpin Indonesia ini ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dimulai dari pembukaannya. Pembukaannya kan mengatakan, maka dibentuklah suatu pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Jadi dia ingin, loh ini penduduk, ya maka harus dilindungi, ya kan. Terus kedua, ya kan, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, makanya dia berusaha ada makan gratis dan sebagainya. Ibu hamil, kasih gizi, karena itu ya, itu sebenarnya semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ingin beliau terapkan di Indonesia. Terus yang ketiga baru mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa. Mengapa? Kehidupan bangsa ya nggak cerdas kalau ya kesejahteraannya itu compang-camping seperti tadi kan. Kenapa manusia beragama kita ini hanya di level 2, level emosi, terus naik-naik ke level kelompok? Ya karena belum sejahtera, kita harus mengakui. Jadi ketika kehidupan manusia itu sejahtera, tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang ya nggak ada kepentingannya kok dengan aku. Aku kepengen beragama, rajin dan sebagainya kan urusanku, bukan dengan yang lain. Ya, tapi kalau masih kelompok kan emosi, ya kan, nggak bisa kita diginikan, nah seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha, ya, ingin memimpin negeri Republik Indonesia ini, ya, seutuhnya ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 45, dan untuk bisa menjalankan itu memang tidak bisa melepaskan pembukaannya, ya. Jadi pembukaan ini harus nyata, ya. Makanya beliau katakan di dalam memimpin, ya, Rapim TNI dan Polri, ya, kalau ada negara gagal, yang gagal adalah tentara dan polisinya, ya. Karena nggak bisa itu tadi pembukaan nggak terpenuhi, melindungi tadi. Jadi di situ gitu loh, ya. Oke. Nah yang terbaru Pak Kojem, orang-orang yang dulu dimasukkan penjara gara-gara kena undang-undang ITE gitu ya, sekarang akan dibebaskan gitu. Jadi mau ngeritik pejabat, mau ngeritik kepala negara, sekarang Prabowo kayaknya welcome banget dengan Menteri HAM, Hukum dan HAM ini yang baru gitu. Gimana Pak Kojem, menurut Pak Kojem? Iya, karena kan sebenarnya undangan ITE itu aslinya saja kan itu untuk transaksi elektronik, ya kan? Aslinya. Jadi sebenarnya undang-undang ITE itu khusus untuk menjerat orang yang bertransaksi bisnis secara elektronik, lalu dia ngibuli dan sebagainya. Nggak ada urusannya nyemplung ke orang ngomong, orang apa. Iya, jadi di situ. Nah, Natalius Pigai ini. Iya, beliau pasti sadar, Pak Prabowo itu pasti sadar. Ya, ini kok nggak tepat ini. Oke. Jadi ini ya harus dikembalikan. Nah, untuk menangkapi orang itu sebenarnya itu kaitannya dengan undang-undang kolonial. Itu yang disebut Undang-Undang Nomor 46 itu. Ya, undang-undang kolonial, undang-undang buatan Belanda. Ya, karena kalau ada orang kritik untuk ini, pemerintah Belanda itu terganggu. Nah, kalau terganggu ya harus ditangkapi yang kritik-kritik itu, ya. Nah, ini kan sudah semuanya warga negara Indonesia. Ya, kita untuk maju harus sadar betul, kita harus
bangsa Indonesia lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja sebagai warga Indonesia, batinnya tidak. Jadi lahir dan batin harus sebagai orang Indonesia. Kalau lahir dan batin itu sudah tahu persis bahwa dirinya Indonesia, ya akan memperjuangkan ya kehebatan Indonesia, akan memperjuangkan keadilan di Indonesia, ya akan berani ngoreksi apa yang kurang, tapi tidak melakukan pemberontakan. Jadi kritik itu harus kan, asal tidak melakukan pemberontakan. Nah, jadi di sini kita harus paham. Dan itu bagus ya Pak Kojim ya. Bagus. Untuk kemerdekaan, mengeluarkan aspirasi, pendapat. Iya. Kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat. Kalau perlu hasil dari kritik itu diseminarkan, terus diberikan ke pemerintah ini loh, yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada analisa begini gimana Pak Kojim? Jadi Jokowi itu ngotot pengen 3 periode sampai kemudian anaknya dinaikkan, itu karena dia paham tiap negara ini nggak ada keberlanjutan lagi, tiap ganti presiden beda lagi. Itu kalau Pak Kojim mengamati. Bukan, kalau saya melihat itu gini. Undang-undang itu kan yang harus dipatuhi. Nah, gitu aja. Apapun alasannya, kalau sudah tidak patuh undang-undang ya nggak bisa. Ya, rusak nanti kalau undang-undang tidak dipatuhi itu main terus itu, ya kan. Tapi konsep Ratu Adil itu menurut Pak Kojim memang harus seorang wanita? Oh enggak. Cuma sejarah telah menunjukkan ya sebagian besar pemimpin perempuan yang memimpin negeri ini itu berhasil gitu loh, lebih berhasil daripada laki-lakinya. Jadi di situ ya. Jadi misalnya ya pernah ya ketika Empu Sindok itu sudah wafat kan digantikan putrinya Isana, ya kan. Nah Isana nanti kan punya anak namanya Dharmawangsa, terus sama yang di Bali itu Mahendra Datta itu, yang di Bali punya anak Erlangga, terus nanti dinikahkan sama putrinya Dharmawangsa, berarti sepupuan, ya kan. Nah ini kan berjalan terus kan sampai Erlangga akhirnya sebenarnya kan digantikan oleh putrinya yang nanti diberi gelar Dewi Kili Suci itu. Tapi kan putrinya ini merasa ya negara itu sudah adem ayem kok. Jadi diserahkan kepada ayahnya, suruh memberikan kepada adik-adiknya ya. Nah nanti yang jadi persoalan kan adik-adiknya laki-laki ini tidak searif Mbak Yunya yang perempuan itu. Ya tapi kan termuncul lagi nanti ketika zaman Majapahit, siapa sebenarnya yang awal Jaya Negara memimpin itu kan ibundanya, yaitu Gayatri. Ya, maksudnya ibunda sebagai istrinya si Raden Wijaya. Karena Jaya Negara kan putra dari Darapetak. Tapi yang awal itu kan ibundanya. Ya, jadi ibu tirinya berarti kan gitu. Ya, terus akhirnya ibu tirinya bisa mengawal Tribuana. Nah, Tribuana lah yang bisa membesarkan Hayam Wuruk. Ternyata Hayam Wuruk nggak bisa membesarkan berikutnya. Nah, gitu. Pak Kojim, mungkin terakhir ya. Ada satu pertanyaan terakhir? Ada satu ya? Enggak, aku dulu satu dulu. Pak Kojim, berani nggak Prabowo kira-kira ke depan? Ini kan Jokowi udah ada yang mewakili anaknya, Gibran gitu ya. Prabowo bikin sebuah policy di mana policy itu akan bertentangan dengan kepentingan Jokowi. Kira-kira versinya Pak Kojim berani nggak? Kalau versi saya itu bukan berani, tidak berani Mas. Karena nanti saya jadi tukang ramal. Harapan justru Mas. Harapan. Sebagai presiden harus berani melakukan sesuai dengan yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar. Nggak peduli itu. Nggak peduli kan gitu. Satu pertanyaan closing Pak Dodi untuk guru kita Pak Ahmad Kojim. Silakan Pak Dodi. Oke Pak, ini ada yang nitip pertanyaan. Saya itu dari Pak Heru ya? Iya, ini pertanyaan dari Pak Heru, Jogja ini Pak. Saya sudah haji 2 kali. Hukumnya pelihara anjing itu gimana? Karena saya pelihara anjing sampai 18 anjingnya. Karena saya hobi penyayang binatang. Dan sebelum saya berangkat haji juga saya suka makan dagingnya anjing. Pripun Pak? Iya, jadi gini ya. Yang pertama dulu, yang secara Qur'ani sebenarnya tidak ada masalah.
secara Qur'ani, ya kan? Karena begini, di dalam surat Al-Maidah ya, ayat apa itu? Ayat 5 kalau tidak salah, ya, binatang buruan itu, binatang hasil buruan itu boleh dimakan. Padahal binatang yang menjadi pemburu itu selalu anjing. Makanya kalimat di Al-Qur'annya itu tukalibu, artinya anjing yang kamu didik itu bisa menangkap buruan, dan buruan itu boleh kamu makan. Jadi artinya nggak ada hubungannya najis dan sebagainya, ya. Al-Qur'an. Cuma nanti di dalam masyarakat terjadi perkembangan lewat karena hadis-hadis. Ya, jadi misalnya Hanafi, anjing ya tidak menjadi masalah. Anjing itu jadi masalah kan ketika kita madhabnya madhab Syafi'i. Oh. Ya. Ini urusan politik lagi. Iya, madhab Syafi'i. Ya. Jadi di sini kita harus bedakan. Nah, apakah makan anjing itu boleh? Ya, saya tidak nyatakan boleh dan tidaknya dulu. Tapi Al-Qur'an tidak ada statement untuk melarang makan anjing. Statementnya hanya kulu wasrobu, ya kan, jadi makan minumlah halalan tojiban. Jadi yang halal itu apa? Halal itu artinya yang tidak dilarang di dalam Al-Qur'an. Nah, orang tinggal melihat yang dilarang, kan gitu kan? Kan nggak masuk anjing dilarang, ya kan? Nah, terus toyiban itu artinya yang bergizi, yang baik bagimu. Nah, kalau misalnya biasa makan anjing sebagai hal yang bergizi, ya bahkan mencerdaskan dirinya, ya tidak apa-apa. Cuma kudu ngerti tonggone, kan gitu ya. Ya mengerti tetangganya supaya tidak menimbulkan gaduh. Iya, jadi di situ. Jadi pokoknya kita bongkar-bongkaran ya, meskipun kebenaran itu terkadang pahit ya teman-teman ya. Betul. Pak Kojem, takutnya lupa. Yang sekarang lagi rame, Sidratul Muntaha. Iya. Apa esensinya? Sekarang lagi rame. Iya, jadi kan sebenarnya gini ya. Jadi sidroh itu di dalam bahasa Arab itu ditulis menggunakan sin, ya. Jadi sin, ya. Jadi kalau kita bukan shot ya? Bukan shot. Kalau shot jadi soder, dada, terus akhirnya kesadaran. Tapi kalau sadaro, ya, itu nama pohon yang langka, ya, di Timur Tengah. Jadi di situ. Nah, muntaha itu dari kata nahi, nahi. Jadi itu larangan. Artinya muntaha artinya daerah batas. Jadi manusia itu boleh mengelilingi alam raya ini sampai batas terakhirnya. Nah, batas terakhirnya itu ya kan dikatakan di dalam Isra Mi'raj, bukan di Al-Qur'an kan, yaitu Al-Qur'annya menyatakan Sidratul Muntaha, tapi itu dianggap sebagai batas akhir di dalam cerita Isra Mi'rajnya. Ya, kan di situ Nabi ya sampai di Sidratul Muntaha yang di sana ada taman surgawi. Nah, jadi di situ kan. Nah, sehingga sebenarnya saya pernah mengajarkan khusus makna Isra Mi'raj dalam aplikasinya dalam kehidupan, ya. Jadi di situ. Jadi manusia itu memang harus terus berpikir dengan benar, meraih setinggi-tingginya sampai titik batas yang dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi di situ ada kata surgawi, artinya berpikir itu harus sampai pada kebaikan yang tertinggi, bukan kebebasannya gitu loh. Yang menjadi pembatas itu adalah kebaikan yang tertinggi. Makanya itu digambarkan sebagai Sidratul Muntaha. Jadi artinya pohon pembatas. Ya. Jadi pohon itu kalau di dalam bahasa makrifat itu bisa disebut sebagai batas kehidupan. Ya, jadi di situ bukan kesadaran tapi batas kehidupan. Ya. Sidroh, ya itu kan. Sidroh itu, pohon sidroh itu biasa dulu oleh orang Arab dipakai untuk minum-minuman sider. Ya kan ada minum-minuman sider ya.
Nah, jadi kalau sudah minum ya jangan sampai mabuk. Jadi itu pembatas gitu loh. Artinya berpikir apapun selama tidak melenceng tapi untuk kemanfaatan, untuk kebaikan manusia, ya itu yang harus dikejar. Ya, kalau sampai kok nerakane sing ketok ojo kan gitu kan. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu percakapan dialog kita dengan guru kita Bapak Ahmad Khodzim. Bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang selama ini dikaji dengan beliau itu memang benar-benar sepakat, masuk akal, ya, dinalar dulu, silakan di like, di share sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ajaran-ajaran mereka yang sumbunya masih terlalu pendek gitu ya, biar ada keseimbangan begitu ya teman-teman ya, biar sedikit-sedikit kita nggak nyalah-nyalahkan orang, nyesat-nyesatkan orang gitu. Minimal teman-teman punya tools ya untuk nge-like, untuk nge-share sebanyak-banyaknya video-video seperti ini, supaya kemudian kita beragama tuh penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, sibuk mencari persamaan, bukan sibuk mencari banyak manfaat. Thank you Pak Khodzim, sampai ketemu di video spesial yang akan kita selenggarakan bersama Ngaji Rasul.